Selamat sore teman-teman Jore Farm, bertemu kembali bersama kita di YouTube Jore Farm. Yang pada hari ini teman-teman bisa lihat ya, kolam kita sudah berkurang ya kapasitas ikannya, tapi tidak apa-apa teman-teman. Ini adalah sisa-sisa panenan kita kemarin, yang dimana kita panen sebagian dan sisanya itu sekitar 7 kilo ya, 6-7 kilo, jadi belum layak untuk kita panen. Jadi teman-teman, proses pemanenan mungkin teman-teman sudah lihat di video sebelumnya, dan ini teman-teman saya mau menyampaikan kepada teman-teman. Di sini akan saya buat nanti venturi teman-teman. Di sini saya udah beli alatnya dan kita coba nanti sebanyak 3 kolam. Untuk harga teman-teman, kemarin saya jual itu untuk di harga nila hitam itu sekitar 40.000 per kilo saya ecer, dan untuk nila merah itu 45.000 per kilo. Di daerah saya untuk nila itu teman-teman, nila merah itu sangat jarang sekali, bahkan bisa dikatakan yang jual juga jarang ya, jarang sekali kita temukan nila merah, sehingga banyak juga para pembeli buyer kita atau pelanggan kita yang penasaran dengan rasanya. Dan ternyata nila merah memang agak sedikit berbeda rasanya dengan nila hitam. Teman-teman, bagi teman-teman dimanapun teman-teman berada, enaknya kita punya kolam gini teman-teman, kita bisa panennya parsial teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah langsung jual partai besar gitu ya kalau dia skala kecil gini, karena selain kita juga bisa memanfaatkan ini untuk bahan refreshing kita di rumah ya, untuk hobi gitu ya, kita juga bisa jual sedikit demi sedikit. Nanti hasil penjualan itu kita belikan kolam ataupun bisa kita belikan lagi bibit yang baru dan pakan gitu ya. Dari hasil penjualan ini kita akan membeli peralatan-peralatan untuk keperluan kolam kita lagi gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman, lama-kelamaan usaha kolamnya juga akan berkembang gitu. Jadi untuk kita di 1000 ekor sebenarnya teman-teman, kalau kita jual sekitar 40.000 sampai 45.000, sebenarnya kita dalam hitungan sekitar nggak sampai 100 kilo ya, sekitar 80 kilo kita sudah bisa balik modal ya, balik modal. Jadi yang target kita 200 kilo, untuk modal kita semua itu mungkin di 80 kilo penjualan itu kita sudah balik modal ya. Jadi kalau saya kemarin itu masih panen sekitar 60 kiloan teman-teman, sehingga belum balik modal. Oh ya, belum sampai 60 kilo gitu ya, belum sampai 60 kilo. Jadi ini ada sisanya yang akan kita panen ya. Di sini khusus indukan teman-teman, ada sekitar 40 ekor yang gede-gede yang akan kita coba nanti untuk kita pijahkan dan untuk mandiri ya, bibit kita nanti kita mandiri gitu teman-teman. Nah teman-teman, buat teman-teman yang punya kolam, saran saya ya, supaya cepat panen itu kalau bisa kapasitas 1 kubik itu 100 sampai 150 ya, menurut pengalaman yang kita kerjakan kemarin. Karena pada saat kita panen nila merah kemarin itu kan sangat cepat, itu sekitar 4 bulan sudah panen ya, dan itu mendapatkan hasil sekitar 25 sampai 30 kilo untuk nila merahnya, dan sisanya ada sekitar 100-an ekor ya teman-teman. Di sini nggak sampai lah 100 ekor, tapi masih ada sisa gitu yang ukuran belum nyampe 200 gram, dan ini akan kita besarkan lagi, yang ini akan kita besarkan lagi supaya nanti kita bisa jual. Nah untuk nila hitam sendiri memang agak sedikit lama, karena pada saat kita tebar kemarin itu memang agak sedikit padat sekali gitu ya, agak lebih padat, mungkin lebih 200 ekor gitu. Jadi ternyata setelah saya lihat, saya perhatikan, ternyata idealnya supaya kita cepat panen di usia 4 bulan dengan sistem seperti ini,
dan kita bisa push pakan itu 100 sampai 150 gitu ya. Jadi kita nanti bisa dapat, kalau 100 ekor itu kita bisa dapat 4 kilo, itu bisa 25 kilo gitu teman-teman. Atau 150 ekor 4 kilo ya, atau 5 kilo juga kita dapat sekitar 30 kilo gitu ya. Dan kalau 100 tadi ya kita bisa dapat 25 kilo kalau 4 kilo. Nah teman-teman, kita nggak rugi kalau kita 25 kilo satu tandon ini ya, kita jual dengan harga 45.000 gitu ya. Kita ecer saja, kita nggak usah cepat-cepat panen gitu, semua sekali panen nggak usah, kita ecer aja di depan rumah, ataupun kita share ke grup-grup WhatsApp atau ke teman-teman kita jual dengan perlahan-lahan ya. Ya mungkin 5 kilo sehari atau 10 kilo sehari gitu ya, lakunya nggak masalah. Mungkin di situ kita bisa dapat margin sekitar dapat omset lah ya, 25 kilo itu sekitar mungkin ya 1 juta gitu ya. Dan teman-teman bisa share juga ke sosial media seperti itu, bikin video, bikin konten gitu ya untuk penjualan ikan ini. Jadi kita santai jualnya. Dan teman-teman kalau punya 6 seperti ini, menurut saya sih teman-teman sudah bisa menjualnya sebulan sekali gitu ya. Jadi misalnya di bulan ini tandon pertama kita panen, kemudian tandon kedua kita panen, di bulan kedua, tandon ketiga bulan ketiga, tandon keempat bulan keempat, tandon kelima itu misalnya di pembibitan, jadi dari dibesarkan dulu gitu ya, tandon ke 6 juga pembibitan dibesarkan dulu. Jadi kita bisa dapat margin mungkin di situ teman-teman, karena kita jualnya juga santai, itu kita bisa dapat margin mungkin di satu tandon ini kan kita panen 25 kilo ya, berarti pakan yang kita habiskan itu mungkin sekitar 30 kilo sampai 35 kilo, sehingga kita bisa dapat margin di situ ya 500.000 lah gitu ya, karena kita harus biaya listrik juga kita harus perhatikan. Nah teman-teman, jadi teman-teman yang mengikuti channel YouTube ini ya, sebenarnya dengan 6 ini kita sudah bisa membuat usaha kecil-kecilan dengan omset kecil sekitar 500.000 ya, 500.000 sebulan dengan satu tandon ini. Dan teman-teman yang mau meningkatkan lagi ya, di omsetnya tinggal dikalikan saja ya. Jadi bukan berarti omset kita segitu gedenya saat ini, bukan, dan kita belum panen semua ya. Jadi itu tergantung bagaimana kita menata kolam kita, dan rahasianya saya kasih tahu saja ya. Kalau bisa teman-teman pelihara di sini sekitar 100 sampai 150, sehingga nanti teman-teman bisa panennya di usia 4 bulan. Seperti itu teman-teman. Dan itu tadi, cari bibit juga di 46 cm lah, 46 cm ya minimal ya. Kalau bisa lebih gede, jadi 3 bulan bisa panen gitu ya. Dan juga kalau bisa teman-teman cari bibit yang berkualitas dan pakan di atas 30% gitu ya. Kalau saya rasa sih untuk satu tandon ini kalau kita isi 100, kita tinggal beli pakan satu karung yang 30 kilo itu yang LP-1 atau -2, itu cukup untuk satu ini teman-teman sampai dia panen. Jadi teman-teman -1 aja pun nggak apa-apa dikasih terus ke sini gitu ya. Memang harganya lebih mahal ya, kalau -2 itu pakannya 350.000 lah kita anggap ya. Sering saya beli, berarti 30 kilo pakan itu bisa menghasilkan daging itu sekitar 20 kilo gitu, 20 kilo daging. Artinya jika kita kalikan 45.000, 900.000 dihitung pakan ya, teman-teman bisa hitung sendiri. Tapi teman-teman ya, itu semua masih saya jalani, masih teori, dan sebagian saya terapkan karena pakan di sini campur-campur ya. Kita belum bisa menghitung pakan per kolam itu berapa gitu. Jadi nanti untuk kedepannya saya harus membuat satu pakan, satu kolam, satu tempat pakan. Jadi di situ harus dicatat gitu ya, berapa pakan yang sudah dihabiskan oleh kolam ini. Jadi teman-teman yang nyoba juga seperti itu, dicatat berapa pakan yang dihabiskan satu kolam
dan berapa daging yang dihasilkan, seperti itu. Nah, teman-teman cobalah dulu dengan skala kecil ataupun satu tandon ataupun apa yang ada di tempat teman-teman, kolam atau apa gitu. Lakukan itu dengan teliti, lakukan itu dengan pencatatan, lakukan juga dengan sabar, seperti itu ya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan hasil ya, hasil yang lebih baik. Mungkin itu dulu sedikit teman-teman, setelah saya jual kemarin sebagian ikan saya, mungkin itu share atau pengalaman yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan mohon doanya kita bisa panen lagi di setengah bulan atau 1 bulan lagi, mungkin di nila merah dulu ya. Dan dalam waktu dekat kita akan mengambil bibit teman-teman. Mudah-mudahan bibitnya juga sudah siap. Nanti kita akan pindahkan satu kolam ini ke sini. Nanti bibit 300 ekor nila merah kita letakkan di sini untuk menunggu sekitar setengah atau 1 bulan. Di sini kita panen semua, nanti kita pindahkan nila merah sana sebagian ke sini. Sehingga nanti setelah nanti ini panen, ini 2 udah ready nila merahnya. Di sini nanti ada nila hitam sebagian kita panen gitu ya. Kemudian panen terus, sehingga kita bisa panennya terus menerus, dan sebisa mungkin kita bisa nambah kolam lagi seperti ini teman-teman dari hasil penjualan ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan faedah ataupun sharing yang bermanfaat di video Jorefarm kali ini. Hanya ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Mungkin ini saja. Salam ternak dari Jorefarm.